Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Kita pakai sistem yang sama, tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak, bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Sejak saya kuliah di sana tuh saya, ya Allah jauh-jauh ya Indonesia ini, apa studi banding kan ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia. Ini hari Jumat berkah guys. Dan selalu saya mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Pekerjaan kita, aktivitas kegiatan yang kita kerjakan di hari Jumat ini, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, satu hal yang akan kita bahas ini adalah satu berita yang mana saya pertanyakan selama ini bertahun-tahun. Jujur guys, bertahun-tahun saya pertanyakan hal ini dan belum saja terjawab. Ya, kita tahu ya bahwa Indonesia, ya saya ulangi, bahwa Indonesia memiliki tetangga yang mempunyai kualitas pendidikan yang sangat baik di level internasional ya. Saya ulangi lagi, bahwa Indonesia memiliki tetangga-tetangga yang tingkat pendidikan di negaranya sangat-sangat berkualitas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengapa Indonesia malah mengadopsi sistem pendidikan di Finlandia yang secara budaya, secara tradisi, dan kebiasaan itu sangat berbeda dari orang-orang Indonesia. Bahkan saya lihat hasilnya saat ini cenderung tidak membuahkan hasil maksimal. Nah guys, ini yang jadi pertanyaan saya. Nah, ada beberapa video yang akan kita reaksi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Dan semestinya kita harus berkiblat pada siapa guys? Seharusnya ya. Oke, tanpa banyak basi-basi, kita lihat video yang pertama ini. Ini dia. Menurut Pak Duru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Kalau saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu jangan-jangan itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Terus kenapa? Ya ada kemungkinan nih, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita terpaksa berburuk sangka jangan-jangan pendidikan kita jelek itu adalah karena disengaja. Oleh misalkan kan gini, kalau misalkan negara Jepang itu mau mobilnya laku di Indonesia, maka dia harus membuat orang Indonesia tidak bisa bikin mobil. Biar seperti itu, maka pendidikan dirusak agar orang Indonesia tidak bisa bikin mobil, tidak bisa menyaingi mereka. Anggaplah mungkin skenario konspirasinya seperti itu. Supaya bisa kan seperti kita itu? bisa tetap korupsi, Supaya kita tetap bisa bego. Iya. Tapi kalau itu juga ada dalilnya. Tapi gak usah, ini gue udah kepanjangan belum sebetulnya. Dan apa yang dibilang guru Gembul itu masuk akal juga guys. Walaupun itu hanya teori konspirasi. Tapi secara fakta itu bisa masuk akal ya guys. Karena adanya tindakan pembodohan ya dari oknum-oknum tertentu kepada orang-orang Indonesia atau terhadap pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu dirusak guys. Pendidikan Indonesia dirusak demi kepentingan orang-orang tertentu ya guys ya. Namun ini memang belum ada faktanya, belum ada bukti yang tapi udah mengarah ke sana guys. Karena buktinya apa ya? Indonesia ini dikelilingi oleh negara-negara, betul sekali guys, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang pendidikannya itu terbaik di dunia. Itu tidak bisa kita sangka lagi. Singapura itu masuk 10 besar dunia. Australia juga masuk. Malaysia
salah satu terbaik di Asia, termasuk juga dunia kesehatannya. New Zealand. Nah, Indonesia kok berbeda, guys. Di sekelilingnya pendidikan itu jauh lebih baik di negara-negara tetangga keliling. Tapi kalau Indonesia di tengah-tengah kok nggak seperti mereka. Dan yang jadi pertanyaannya, mengapa mencontoh Finlandia, guys ya? Mencontoh Finlandia. Ada apa ya, guys ya? Memang kita mengetahui bahwa pendidikan di Finlandia itu memang benar-benar salah satu yang terbaik di dunia, guys ya. Rank nomor 2 dunia. Tapi apakah pantas kita meniru hal itu? Memang bagus. Tentu kalau kita tiru, kita harus membuat analisa-analisa pencocokan kepada masyarakat kita, lingkungan kita, budaya kita, tradisi kita, kebiasaan orang-orang Indonesia, sama nggak dengan orang Finlandia? Jumlah murid dan juga masyarakat di Indonesia itu sama nggak di Finlandia? Kebiasaan orang-orang Finlandia sama nggak seperti di Indonesia? Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok harus menganalisa sejauh itu? Sementara Malaysia kan ada yang sudah hampir sama secara kebiasaan, secara bahasa, secara geografis itu juga tidak jauh berbeda. Kenapa kok tidak melirik negara Malaysia untuk menjadikan sebagai acuan di negara kita sendiri, guys, agar level pendidikan kita tidak jauh tertinggal? Mengapa? Nah, dari situ tuh Kak, jadi awalnya ya kita itu gara-gara di Malaysia nih, saya tuh dulu tuh awalnya kiblatnya itu ngelihat pendidikan, ngomper ke pendidikan kita tuh ke Finlandia. Jauh banget ya. Terus habis itu ke Australia, kayak gitu, yang negara-negara yang sebenarnya nggak apple to apple gitu sama Indonesia. Benar. Budayanya aja udah beda kayak gitu. beda, Terus kan? pendapatan Per kapita. masyarakatnya Iya. juga udah beda kayak gitu. Jadi kayak nggak apple to apple gitu kan. Nah, sejak saya kuliah di sana tuh saya, ya Allah jauh-jauh ya Indonesia ini, studi banding kan ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja kayak gitu. Tapi Kak, bagusnya Tetangganya sekarang aja, ini kan? FKIP itu mereka ini pertukarannya ke Malaysia. Mereka ke yang oke. sekarang Udah ini. mulai Jadi ya? kayaknya mereka sudah mulai ini deh, mulai menyadari gitu. Iya. Kalau sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh mengcompare pendidikan kita gitu. Iya. Even ke Singapura pun kita masih jauh Kak, karena Singapura itu ya, Singapura itu kalau nggak salah dia salah satunya antara Nanyang atau NUS tuh masuk ke 10 besar universitas terbaik dunia loh. Dan dia emang Cambridge banget sejak Iya. awal kalau Kak, Singapura Cambridge kan. sejak awal, dan memang udah inilah international banget. Jadi kan memang di Asia Tenggara ini yang paling maju Iya, Singapura. Cuman kalau kayak yang Selma bilang tadi, sekarang FKIP UNRA maksudnya. Iya, FKIP UNRA. FKIP udah mulai studi banding ke Malaysia. Itu nggak akan mengubah banyak hal juga. Iya juga, betul. Karena kita kan partisipan kecilnya nih. Benar, Yang benar. jadi masalahnya sekarang tuh kan kalau di kita kurikulum yang berganti itu semua sistem diganti sekaligus kan. Bener. Nah, terus itu kan bikin bingung juga. Bener. Dan yang namanya pendidikan ya, kita tahu lah ya, Indonesia tuh masalah pendidikan Masya Masya Allah. Dari semua lini kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan cuma FKIP yang sekarang mau ngelihat ke Malaysia ya, Betul. apa kabar yang lain-lain? Ini kan Benar. kurikulum kita juga masih mentok di sana Betul, doang. Kak. Jadi sebenarnya apa sih terakhir sebelum kurikulum merdeka ini ada K13 revisi. K13 revisi ya. Nah, itu tuh K13 revisi lagi. Nah, jadi kalau yang di Malaysia itu Kak 10 tahun tadi ya, balik lagi ke sana. Jadi mereka tuh udah settle dengan 10 tahun per 10 tahun gitu loh Kak. Jadi nama ada Pelan Pendidikan Malaysia kayak gitu, P3M namanya itu mereka tuh sudah settle dengan semua kurikulum baik yang perguruan tinggi maupun sekolah dasar, sekolah-sekolah umum kayak gitu. Jadi tuh sama. Jadi setiap 10 tahun itu mereka merevisi apa yang perlu direvisi 10 aja. tahun, Jadi ya. misalnya tujuannya tidak tercapai di yang 10 tahun sebelumnya, jadi direvisinya di situ. Cuma itu aja. Jadi tidak dirombak semuanya. Jadi sampai sekarang pun mereka tuh masih berpegang teguh sama itu dari plannya itu gitu, nggak keluar dari situ gitu. Dan tidak terganggu nuansa politik ya. Tidak terganggu sama nuansa politik sama sekali. I think itu yang membuat mereka tuh gini ya, let's say lebih maju daripada kita untuk di dunia pendidikan. Padahal ya faktanya ya, di universitas itu kalau dari ide-ide brilian ya kayak kita tuh nggak kalah. Dulu ya pengalaman saya di kelas itu
orang Indonesia tuh paling kritis emang. Maksudnya berani banget berpendapat gitu kan. Kritis. Berani banget ini kalau misalnya mereka tuh rata-rata pasif kok di kelas. Oh, oke. Pasif. Jadi kayak mereka tuh budaya menghargai dosen dan gurunya tuh masih ini banget. Kita ini orang Indonesia ini agak barbar emang. Jadi teman-teman saya Malaysia tuh pasti kalau ada diskusi sel ayo sel kayak gitu. Atau enggak siapa teman saya yang Indonesia kayak gitu. Tapi giliran kita disuruh nulis laporan atau enggak menganalisis nulis laporan dengan bahasa Inggris yang baik dan benar dan dengan bahasa laporan yang baik dan benar, salah. Gila, mereka tuh rapi banget, mereka tuh udah biasa banget gitu nulis kayak gitu Pak. Kayak analisis mereka, terus kalau presentasi itu runut banget kayak gitu. Dari situ sih yang saya Berarti pelajari. Literasinya jauh. Kayak di situ kelihatan bedanya pembelajar kita sama mereka itu. Guys, saya ingin tanya nih guys ya. Saya betul-betul ingin tanya. Nah, sistem pendidikan Malaysia ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Tidak bisa dipungkiri oleh orang Malaysia. Dan itu adalah fakta yang terjadi saat ini. Bahwa pendidikan Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini sistem pendidikan Malaysia ini awalnya ini berkaca atau berpedoman, mencontoh sistem pendidikan negara mana guys. Sehingga mendapat satu mekanisme atau konsep yang begitu baik yang dijalankan secara fleksibel serta berkesinambungan untuk menjadikan pendidikan Malaysia ini bertaraf internasional ya dan selalu upgrade di setiap 10 tahun sekali. Ini kadang saya berpikir ya dan juga mempertanyakan, tentu ada yang dicontoh oleh Malaysia, satu negara yang bagus secara kualitas pendidikannya yang selama ini ditiru oleh negara Malaysia dan dianut serta direalisasikan di dalam negara Malaysia sehingga pendidikan Malaysia menjadi salah satu yang terbaik saat ini. Ataukah itu dari negara British atau negara lainnya termasuk Jepun? Saya nggak tahu guys. Tolong ada komentar saja karena saya selalu ingin mendapatkan informasi terbaik dari Anda semua. Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama, tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak, bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya, tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi, di sana kesejahteraan udah merata nih. Terus fasilitas sekolah udah luar biasa. Terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama. Terus kualitas gurunya juga bagus semua. Karena minimal untuk jadi guru di Finlandia harus S2 dengan penghasilan yang top. Dan di masyarakat Finlandia responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah lu bayangin, lu kayak mau install FIFA 2025 dan mau main di PC, tapi PC yang lu punya masih Intel Celeron gitu loh, yang nggak akan bisa FIFA itu main. Nah inilah yang terjadi, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita gitu. Dan bisa kita lihat skor PISA kita semakin turun, kemampuan anak-anak kita semakin turun, kognitif dan knowledge-nya bukannya membaik malah semakin memburuk. Guru-guru dibebankan masalah administrasi yang sangat memberatkan tanpa diberi ruang untuk berkembang dan lebih sejahtera. Masalah guru honorer semakin memburuk dan ini udah bertahun-tahun terjadi. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Kalau merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Ya, dan gua harap mumpung ada transisi pemerintahan ya, mumpung ada kabinet baru, ada pemerintahan baru, hal ini jadi salah satu evaluasi utama untuk pemerintahan selanjutnya ya. Nggak bisa kita biarkan pendidikan kita kayak gini terus, atau sistemnya kayak gini terus, atau kurikulumnya seperti ini terus. Harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Karena kalau nggak ya semuanya bakal gelap aja gitu. Nah, nanti kalau saya upload video seperti ini guys, ya, malah banyak yang mempertanyakan, Bang Indra, kenapa kok Bang Indra tuh lebih memprioritaskan Indonesia itu harus belajar kepada
Malaysia, sementara negara kita ini tidak ada kekurangan dari sisi pendidikannya. Halo, ada saja yang mempertanyakan hal itu ya guys ya. Nah, kalau menurut saya bukan hanya kepada negara Malaysia saja, untuk hal-hal baik, untuk kemajuan negara Indonesia, tentu kita bisa saja belajar kepada negara-negara yang ada di dekat kita. Ya, contohnya seperti Singapura juga menjadi negara maju. Kita contoh bagaimana kemajuannya. Ini adalah bagian dari rasa peduli, rasa sayang kita terhadap negara kita, negara Indonesia. Kalau kita diam saja dan menghadapi hal seperti ini, kita tidak melakukan banyak hal, kita tidak memberikan kritikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk pendidikan Indonesia, tentu ini dirasa seperti tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini perlu menjadi prioritas, menjadi hal yang harus dikedepankan, disuarakan kepada banyak orang. Mengapa sistem pendidikan Indonesia seperti ini? Dan tidak ada salahnya untuk kita mengadopsi sistem pendidikan negara lain. Tapi seharusnya kita juga harus belajar, meneliti dulu apakah gaya kehidupan dia ya di negara lain tersebut dengan negara Indonesia itu sudah sama, adabnya sudah sama kah, budayanya sudah sama kah? Nah, tidak perlu jauh-jauh, menurut saya Malaysia menjadi satu pedoman baik untuk kita karena Malaysia itu sudah teruji. Dari pendidikannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, asli ya guys ya. Nah, hal yang baik dapat kita contoh dari negara Malaysia, hal yang buruk-buruk kita buang saja guys. Nah, begitulah kita kalau ingin maju ya guys ya. Ya, kita singkirkanlah egois, ya, rasa egois kita tuh, ya rasa ingin menang sendiri itu kita buang jauh-jauh di dalam diri kita, ya, agar kita dapat bersama lebih maju dengan negara-negara tetangga kita yang justru sudah terbukti negara tetangga kita itu sudah jauh melampaui kita guys. Tidak usah kita membantah hal itu karena itu adalah satu kenyataan yang harus memotivasi kita agar bergerak bersama maju dengan negara-negara tersebut ya guys ya. Saya tidak tahu mungkin Brunei Darussalam ataupun Timor Leste guys ya. Timor Leste ini mungkin beberapa tahun sistem pendidikannya mungkin bisa melampaui Indonesia. Itu bisa saja terjadi ya guys ya. Kalau kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun untuk kemajuan pendidikan di negara kita sendiri. Cikgu hantar mesej kepada semua ibu bapa bagi tahu jangan ingatkan anak buat homework. Finland juga tanamkan beberapa kemahiran yang dikenal pasti diperlukan sepanjang hayat budak ni nanti, iaitu SRL, kemahiran pembelajaran regulasi kendiri. Maksud dia pelajar kena take charge untuk uruskan pembelajaran dia sendiri. Contohnya, masa anak saya darjah 1, darjah 2 kat Finland, homework ada, tapi cikgu punya strategi, cikgu hantar mesej kepada semua ibu bapa bagi tahu jangan ingatkan anak buat homework sebab bulan ini adalah bulan kita sedang melatih anak-anak ni untuk mengambil tanggungjawab atas homework masing-masing. So maksud dia, homework siap tak siap, betul ke tak betul jawapan is another thing. Yang penting, budak tu ingat tak nak buat homework kat rumah. So budak tu kena develop sendiri. Macam mana cara dia untuk dia nak ingat homework tadi. So dia nak ambil dengan handphone senarai homework hari ni dekat whiteboard sekolah ke, dia nak tulis kat buku nota ke, terpulang. Tapi dia dilatih untuk take charge. So, bila anak saya balik ke rumah, dia bagi tahu saya, dia kata tolong ingatkan dia untuk buat homework. Jadi saya bagi tahulah pada anak saya, cikgu baru je cakap pada saya tak boleh ingatkan dia untuk buat homework. Dia kata, memanglah, tapi my strategy is to use you to remind me. Dia kata, maksud dia strategi anak saya ialah gunakan bapa untuk ingatkan dia. Dan bila saya cerita benda tu kepada cikgu, cikgu kata benda tu acceptable lah. Because walaupun saya ingatkan anak melanggar peringatan cikgu tadi, tapi saya ingatkan anak kerana anak saya pilih untuk jadikan saya sebagai pengingat dia. Jadi benda tu berlangsung daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 sampailah ke peringkat universiti. You take charge of your own learning. Dan guys, itu video terakhir yang baru saja kita reaksi. Nah, di sini sudah tampak jelas perbedaan kebiasaan anak-anak Indonesia dan juga anak Finlandia, guys. Bagaimana bisa disamakan anak Asia, anak ASEAN, Asia Tenggara dengan anak-anak Eropa? Tentu sangat berbeda, konsepnya sudah berbeda, guys. Nah, di sini di Finlandia ada satu pendidikan anak yang diajarkan bahwa anak itu bila ada pekerjaan atau tugas di rumah, itu orang tua tidak boleh ikut campur, tidak boleh mengingatkan anaknya atau mengasih tahu anaknya, memperingati anaknya, tidak boleh.
apakah ada PR hari ini, ada PR pekerjaan tugas di rumah, apakah ada atau tidak, tidak boleh orang tua ikut campur urusan itu. Nah, ini adalah satu sistem yang diterapkan oleh di negara Finlandia, pendidikannya guys ya. Nah, kalau hal ini diterapkan di Indonesia, tentu sangat tidak efektif. Karena setahu saya guys, saya orang Indonesia, dan anak saya pun bersekolah saat ini guys ya. Bila sistem seperti ini diterapkan, anak saya itu tidak akan pernah mengerjakan tugasnya di rumah guys ya. Sedangkan diingatkan saja kadang dia lupa, apalagi nggak diingatkan. Nah, sesuatu hal ini juga tentunya harus menjadi pertimbangan dan dipelajari juga oleh pihak Kementerian dan Kebudayaan Indonesia agar tidak menjadi satu hal yang membuat sistem yang ada di Finlandia itu tidak berjalan maksimal di Indonesia. Alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi, negara-negara yang satu budaya sama kita, satu tradisi, satu adab, nah kalau pendidikannya itu lebih baik daripada kita, nah kita berkaca kepada negara itu. Sesimpel itu ya. Dan demikian tadi guys video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Bukan niat saya untuk menghina satu oknum dan juga satu negara guys ya, karena ini demi kebaikan kita semua. Dan demikian tadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.